Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang di ruang belajar saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana menguji hipotesis statistik menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Ya, kita akan belajar bagaimana mengolah datanya dengan program SPSS. Analisis regresi sederhana itu adalah teknik statistik inferensial yang biasa digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas, disebut juga variabel dependen atau variabel prediktor terhadap satu variabel terikat atau disebut juga variabel dependen atau variabel respon. Jadi dalam teknik analisis regresi sederhana ini kita bisa mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel X terhadap Y, berapa besar pengaruhnya. Ya, jadi ini teknik yang banyak digunakan dalam penelitian-penelitian, terutama skripsi ya, yang melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan teknik analisis ini. Pertama, data yang akan kita olah itu harus berskala interval atau rasio. Ya. Kemudian nilai residualnya berdistribusi normal, memiliki varian yang konstan atau disebut juga homoskedastik datanya dan bukan heteroskedastik. Ya, nanti akan kita pahami maksudnya ini. Lalu hubungan variabel X dan Y itu linear. Nah, ini semua perlu diuji ya. Jadi 2, 3, 4 ini perlu diuji sebelum kita memanfaatkan analisis statistik ini. Kita mencoba menggunakan data penelitian untuk latihan kita. Nah, ini ada satu penelitian cuplikan data dari 30 sampel, ya, judulnya pengaruh keaktifan mengikuti bimbingan karir terhadap efikasi diri berwirausaha siswa SMA X Makassar. Nah, datanya itu data variabel X-nya keaktifan mengikuti bimbingan karir dan variabel perikatnya efikasi diri berwirausaha. Hipotesis yang akan kita uji, statistiknya itu ya karena tidak ada pengaruh ya keaktifan mengikuti bimbingan karir terhadap efikasi diri berwirausaha siswa. Ya, tentu saja hal satunya menjadi ada pengaruh keaktifan mengikuti bimbingan karir terhadap efikasi diri berwirausaha siswa SMA. Nah, kriteria pengujian tolak H0 jika nilai signifikansi yang nanti dihasilkan dari SPSS itu sama dengan atau lebih kecil dari alfa 0,05. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba jawab dengan analisis regresi sederhana ini. Pertama, apakah datanya atau nilai residual dari data itu memenuhi asumsi normalitas dan homoskedasitas? Apakah hubungannya linear? Apakah pengaruhnya signifikan? Ini untuk uji hipotesis nanti. Seberapa besar pengaruhnya? Ini nanti akan kita lihat pada koefisien determinasi dan bagaimana model persamaan regresinya. Ya, SPSS itu nanti akan membantu ya untuk menjawab pertanyaan itu. Ada 5 output setidaknya yang dapat nanti kita dapatkan. Yang pertama ada nanti tabel variabel penelitian ya, lalu kemudian ada tabel ringkasan model. Nah, di sini nanti akan kita tahu besaran koefisien determinasinya, kemudian ada tabel ANAVA. Nah, itu yang digunakan untuk menguji pengaruh atau menguji hipotesis. Dan juga ada tabel koefisien. Nah, di tabel ini nanti kita bisa menguji bahwa hubungan variabel X itu linear, dan dari sana juga kita bisa menyusun model persamaan regresinya. Lalu kita bisa juga mendapatkan chart ya untuk menguji normalitas datanya dan homoskedasititasnya. Ya baik, untuk latihan kita coba masuk ke SPSS ya, saudara.
Uh, ini tabel kerja SPSS. Jadi di jendela variabel view itu kita sudah membuat variabel X, variabel Y, dan kemudian kita memberi label ya. X itu labelnya Kaktifam ikut bimbingan karir, dan Y itu efikasi diri berwirausaha. Lalu tadi kita copy paste datanya, variabel X-nya untuk 30 orang, dan variabel Y-nya itu dari 30 orang tersebut. Nah, setelah datanya siap begini, sisa kita mencari ya, memilih teknik analisis data yang tersedia. Nah, kita masuk ke analyze ya. Jadi di sini analyze dialognya, lalu kemudian kita masuk ke regresi ya. Jadi regresi, lalu kemudian di sini ada pilihan linear. Ya, ingat pilihan linear. Dari sinilah nanti akan kita bekerja. Nah, di sini kita menemukan tabel dialognya. Nah, ini keaktifan bimbingan karir kita masukkan sebagai variabel independen. Klik, lalu kemudian yang variabel efikasi diri masuk ke variabel dependen. Ya, nanti di bagian plot, ya ini plot. Ya, kita klik, lalu kemudian kita centang normal probability plotnya supaya nanti kita bisa lihat apakah normal datanya. Kita juga bisa melihat histogramnya ya. Nah, lalu apalagi namanya continue ya, continue. Nah, ini saja saya kira ya, karena statistik itu nanti kita akan lihat taraf kepercayaan boleh kita masukkan, model fit boleh kita masukkan ya. Tergantung, tapi ini tidak harus kita isi ya. Biarkan saja apa adanya ya, biar tidak pusing. Nah, setelah ini kita oke. Ya. Nah, saudara, dari hasil analisis tadi kita mendapatkan output ya, SPSS-nya seperti ini. Jadi di sini kita menemukan variabel ya. Jadi variabel, lalu kemudian model summary, lalu kemudian di sini ada tabel ANAVA ya. Lalu kemudian ada tabel koefisien ya, dan kemudian ada residu dan juga ada histogram ya, yang nanti akan kita gunakan untuk menguji linearitasnya ya. Dan ya, nah, seperti ini. Lalu bagaimana menginterpretasi output seperti ini? Mari kita lihat ya. Pertanyaan yang kita mau jawab adalah asumsi ya. Jadi kita coba memahami apakah normal apa tidak. Nah, kita lari ke sini. Sebenarnya dari gambar ini kita bisa katakan bahwa ada kecenderungan data itu menumpuk di tengah sehingga dapat dinyatakan normal. Nah, kita juga bisa menggunakan ini nilai normal plotnya ya. Nah, kita bisa mengatakan begini, berdasarkan chart normal plot terlihat bahwa titik-titik atau data berada di sekitar dekat mengikuti garis diagonal. Ya, jadi ini tidak terpecah sehingga dapat dikatakan nilai residualnya berdistribusi normal. Dari sini juga kita mengatakan bahwa nilai residu pada tiap prediksi tidak bervariasi ya, cenderung konstan. Jadi ini tidak sama saja dari sini, ini konstan namanya ya. Jadi bukan misalnya makin tinggi makin melebar atau makin rendah makin melebar ya. Jadi dapat nyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, dengan demikian memenuhi syarat untuk kita uji analisis regresi. Berikutnya adalah apakah linear. Nah, kita menggunakan data ini ya. Data koefisien ini ya. Jadi kita melihat misalnya nilai signya, nilai T-nya sebesar ini pada keaktifan ya. Jadi kita menolak H0 di bagian uji T-nya ya, tapi bagian ini kita menerima H0 yang menyatakan. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa hubungan
variabel X ya dengan Y itu linear ya, jadi tidak menyimpang dari apa ada garis linear ya. Nah, seperti ini ya, datanya di tanggal linear memenuhi syarat, dan kemudian kita bisa membuat persamaan regresi ya berdasarkan kolom B ini ya. Jadi 6,70 tambah 0,92. Jadi pertambahan X, setiap X itu menggunakan prediksinya, Y-nya itu diprediksi untuk setiap pertambah itu 6,7 tambah 0,92. Nah, berikutnya kita mau lihat, nah ini uji hipotesis. Kita akan menggunakan data ini untuk uji hipotesis. Apa? Ya, kita mendapatkan nilai F 55 dan dengan nilai signifikansi 0,000. Ya, dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa keaktifan mengikuti bimbingan karir berpengaruh signifikan terhadap tingkat efikasi diri berwirausaha siswa ya, SMA X Makassar. Nah, yang berikut besar pengaruhnya berapa? Ini kita menggunakan tabel model summary-nya. Nah, di model summary kita mendapatkan nilai R pangkat 2 0,64. Kita juga bisa menggunakan ya R pangkat 2 yang sudah adjust ya. Ya, beda sedikit. Anda boleh menggunakan nilai R square yang kasar atau nilai yang sudah disesuaikan. Ya, di sini saya mengatakan kita menerapkan R pangkat 2 0,64. Dengan demikian disimpulkan bahwa keaktifan mengikuti bimbingan karir memiliki pengaruh sebesar 66,4% ya terhadap tingkat efikasi diri berwirausaha siswa. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, seperti inilah kita membaca ya, dan mengurutkan ulang dalam laporan skripsi atau tesis kita urutan-urutan penyampaian informasinya dari output SPSS. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.